Puji Tuhan, kata kebebasan, freedom. Saudara, kebebasan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya kalau tidak ditangani dengan tepat. Ada banyak orang yang hancur karena ingin bebas. Alkitab memberikan contoh kepada kita seorang anak yang meminta kepada orang tuanya, kepada ayahnya, anak yang terhilang. Dia ingin bebas. Dia ingin menikmati kebebasan menurut keinginan hatinya. Sebagai orang muda yang merindukan kebebasan. Dalam kisah itu, untung bahwa di tengah perjalanan dia menikmati kebebasan yang dia inginkan. Dia sadar bahwa itu bukan yang terbaik. Dia taat, dia pulang. Hati nuraninya mengetuk dia untuk kembali kepada ayahnya dan bertobat. Dan waktu dia pulang diterima oleh ayahnya. Dia tahu dia salah melangkah di dalam kebebasan yang tidak terkendali, yang nyaris menghancurkan hidupnya. Firman Allah berbicara kepada kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nasihat ini jelas. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak muda meninggalkan rumah dan ingin bebas dalam free sex, narkoba, minum dan mabuk. Kalau orang tua ingin bebas, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri atau suami, lalu ingin menikmati kebebasan dalam tanda petik yang begitu membahayakan. Kalau orang-orang ingin melepaskan diri dari ikatan norma-norma susila, etika, moralitas, dan kehidupan beragama, lalu mereka lari menjauh dari Tuhan. Mereka lari melawan hati nuraninya. Mereka lari meninggalkan tatanan masyarakat, etika, moral masyarakat. Apa yang terjadi? Maka kita melihat ada pemberontakan, kita melihat kekacauan, kita melihat korupsi, kita melihat berantakan, kita melihat segala sesuatu menjadi begitu tidak baik keadaannya. Saudara yang diberkati Tuhan. Pada waktu kita diberikan kesempatan untuk berpikir 2 menit atau 120 detik, program kita setengah jam, this is your time. Tapi kita diberikan 2 menit untuk mengakhiri hidup dan kita diberikan kebebasan, apa yang akan kita lakukan? Saya tahu ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bergerak dalam kebebasan. Yang pertama, kebebasan kita dituntut dengan komunitas yang ada. Manusia adalah makhluk sosial. Kita lahir dan dilahirkan bermasyarakat, bergaul, dan berkumpul dengan banyak orang. Sebab itu kita tidak bisa menghendaki kebebasan kita semau gue, seenak kita, tanpa memperdulikan apakah yang aku lakukan menyakiti orang lain. Apakah yang aku lakukan sebebas-bebas aku melakukan, sehingga kita bicara bebas, kita menonton bebas, kita melakukan segala sesuatu secara bebas. Dan itu yang dikejar oleh masyarakat di negara bebas. Tidak ada batasan, mau punya senjata boleh, mau ngomong apa saja boleh, mau melakukan apa saja boleh, seolah-olah dunia adalah milik mereka. Oh tidak. Kebebasan menuntut komunitas. Yang kedua, kebebasan tidak dapat kita lakukan dengan mengabaikan hati nurani. Waktu kita tahu bahwa ada orang lain di sekitar kita, masyarakat sosial, ada norma, ada aturan, ada etika, dan ada kehidupan spiritual, di mana Tuhan berdaulat atas kebebasan kita. Allah memperhatikan kita. Dia ingin kita bebas, tetapi kita terikat dengan tidak sembarang mengabaikan hati nurani. Kalau hati nurani kita berkata, jangan lakukan itu, karena Anda membuat orang lain tersandung, kita berhenti sejenak. Pada waktu seseorang hati nuraninya tidak peka, Alkitab menuliskan kisah Habil
dan Kain, anak Adam. Pada waktu Habil mempersembahkan persembahan diterima oleh Allah, hati nurani Kain menjadi tumpul. Lalu yang dilakukan adalah keinginan untuk menghabiskan adiknya Habil. Dia membunuh. Pembunuhan, dosa, pembunuhan yang pertama terjadi karena seseorang mengabaikan hati nuraninya. Dia ingin bebas menikmati segala sesuatu menurut kesukaannya, keinginannya, dan bukan apa yang perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebebasan menuntut kita untuk memilih dan menentukan. Kalau saudara menikah dengan seseorang, itu pilihan. Apakah setelah itu kita akan hidup bebas dengan istri atau suami? Oh tidak. Kita punya tanggung jawab atas pilihan kita. Kalau Anda seorang mahasiswa, untuk mengakhiri pendidikan Anda memilih untuk belajar dan Anda harus bertanggung jawab untuk belajar secara serius. Kalau kita di dunia kerja, kita bosan, kita marah, kita nggak senang, kita berkata aku tidak enak, tidak ada kegembiraan dalam pekerjaanku, dan kita memilih untuk bekerja seenaknya, bekerja tidak bertanggung jawab, bekerja dengan cara-cara yang tidak baik, saudara, ada keputusan yang akan terjadi, yaitu kita akan di PHK. Kita akan drop out dari pekerjaan, kita akan jobless, karena itu pilihan. Kebebasan, saya katakan hari ini, kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, kita akan dengar sebuah pujian setelah pesan yang berikut ini.